kita hari ketiga di konferensi di teknik otomotif industri. Di sesi yang pertama, yang akan kalian hadapi ujian di kaum sekarang. Pertama, kalian akan diuji secara observasi secara langsung. Yang kedua, diuji tes tulis, yaitu yang akan dilaksanakan pada Senin. Uji observasi secara langsung itu ya sekarang. Caranya, metodenya, yang pertama, kamu menjelaskan komponen-komponen dan cara kerja mesin yang ada di belakang kalian. Kalian jelaskan selama maksimal 15 menit. Di total ujiannya 2 jam per orang. Kita baca doa dulu. Baca doa dimulai. Doa selesai. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Sarah Sugiasti dari kelas 12 Akin 2. Di sini saya akan mempresentasikan dan menjelaskan sistem cara kerja gerbang dan juga lifter barang. Di sini ada panel box dan di pintu panel box terdapat 1 buah HMI, 1 buah indikator buzzer, 3 buah lampu indikator 3 pasang yaitu R, S, dan T, 1 buah indikator lampu emergensi, dan ada 2 buah stop push button start watchdog dan stop watchdog. Dan di sini ada 2 buah selektor, yang 1 lifter dan 1 gerbang, dan ada 1 buah emergency. Di sini ada 1 buah PFD, 1 buah motor 3 pasang beserta dengan listru yang dilengkapi dengan limit switch atas dan limit switch bawah. Di sini ada sensor proximity dan fotosensor beserta reflektor. Di sini ada 1 buah radius box yang berisi 3 buah push button forward, reverse, dan stop. Di sini ada 1 buah PSU atau di sini ada air service unit. Di sini ada Duradus box yang berisi push button auto dan manual. Dan yang di atas ada silinder dan ada valve 5/2 single solenoid, yang ini valve 5/2 double solenoid. Dan ada limit switch 1S1, 1S2, 2S1 dan 2S2. Pertama-tama saya akan menjelaskan cara kerja sistem gerbang. Pertama, PB start watch ditekan untuk menghidupkan PFD. Lalu cara kerja gerbang auto, selektor gerbang dipindahkan ke auto, dan ketika kartu terdeteksi oleh sensor proximity, maka sensor proximity akan memberikan sinyal kepada PLC, lalu PLC akan memberikan outputan kepada PFD, lalu PFD akan memberikan sinyal ke motor 3 pasang yang akan memberikan gerakan ke lichtku berupa gerakan reverse yang akan naik hingga menyentuh limit atas. Dan ketika mobil sudah melewati fotosensor, maka fotosensor akan memberikan sinyal kepada PLC, lalu PLC akan memberikan outputan kepada PFD, lalu PFD akan memberikan sinyal ke motor 3 pasang, dan motor 3 pasang akan memberikan gerakan secara forward ke lichtru dan lichtru akan turun hingga menyentuh limit switch bawah. Dan sekarang saya akan menjelaskan cara kerja sistem gerbang secara manual. Ketika PB reverse ditekan, PB reverse akan memberikan sinyal kepada PLC, lalu PLC akan memberikan outputan kepada PFD, lalu PFD akan memberikan sinyal ke motor 3 pasang, lalu motor akan memberikan gerakan secara reverse ke lichtru, lalu lichtru akan naik ke atas hingga menyentuh limit switch atas. Dan ketika
ketika PB forward ditekan, maka PB forward akan memberikan sinyal kepada PLC, lalu PLC akan memberikan outputan kepada CFD, lalu CFD akan memberikan sinyal ke motor, lalu motor akan memberikan sinyal ke lalu motor akan memberikan gerakan secara forward yang menjadikan ECU akan turun ke bawah hingga menyentuh limit switch bawah. Dan ketika menekan PB stop, maka PB stop akan memberikan sinyal kepada PLC, lalu PLC akan memberhentikan sistem kerja gerbang. Sekarang saya akan menjelaskan cara kerja linker barang secara auto. Ketika PB auto ditekan, maka PB auto akan memberikan sinyal kepada PLC, lalu PLC akan memberikan outputan ke relay, lalu relay akan memberikan sinyal ke solenoid yang menjadikan solenoid 1M1 hidup dan silinder akan maju hingga menyentuh limit 1S2. Ketika limit 1S2 tertekan, maka solenoid 2M1 akan aktif yang mengakibatkan silinder B akan maju hingga menyentuh limit 2S2. Ketika limit 2S2 tertekan, maka silinder B akan mundur hingga menyentuh limit 1S1. 2S1. Ketika limit 2S1 tertekan, maka solenoid 1M1 akan aktif dan mengakibatkan solenoid 1M2 aktif dan silinder A akan mundur hingga menyentuh limit 1S1. Lalu cara kerja lifter barang secara manual, pertama-tama selektor dipindahkan terlebih dahulu ke manual. Lalu ketika PB manual ditekan, maka PB akan memberikan sinyal kepada PLC, lalu PLC akan memberikan outputan ke relay, lalu relay akan memberikan sinyal ke solenoid 1M1 yang akan aktif hingga menjadikan silinder A akan aktif, akan maju hingga menyentuh limit 1S2. Ketika ingin melanjutkan siklus, maka tekan kembali PB manual dan PB manual akan memberikan sinyal kepada PLC, lalu PLC akan memberikan outputan ke relay dan relay akan memberikan sinyal ke solenoid 2M1 dan solenoid dan silinder B akan maju hingga menyentuh 2S2. Begitu seterusnya hingga ini menjadikan satu siklus. Izin membuktikan, Pak. Izin menyalakan sumber. Izin menyalakan, Pak. Satu-satu aja dulu. Ini saya akan menggerakkan sistem gerbang secara auto. Server sudah di posisi auto. Jika kartu sudah ditempelkan, maka listrik akan naik dan menyentuh LS atas. Dan ketika mobil sudah lewati Intergensi. Ada gangguan? Sekarang yang manual, di selektor dipindahkan ke manual, lalu PB ditekan, dan PB forward ditekan, PB stop. Ketika PB stop ditekan, kita bisa memindahkan gerakan, bisa forward dan bisa reverse. Saya akan melanjutkan Naik, stop, turun full. Oke. mematikan.
akan menggerakkan sistem kerja lifter barang secara auto. Selektor dipindahkan ke auto, lalu PB auto tekan. Sekarang yang manual. Selesai? Baik ya. Jadi anginnya matiin. Jadi kondisi mesin kondisinya baik atau tidak? Baik. Baik ya, disclaimernya baik ya. Jadi nanti kita akan ganggu. Nanti kita cari kesalahannya, Anda cari kesalahannya, tolong diperbaiki lagi supaya seperti semula. Siap? Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Dr. Prakasa. Saya dari kelas Teknik Otomasi Industri 2. Di sini saya akan menjelaskan sistem yang ada di sini, yaitu sistem lifter barang dan sistem gear. Lalu saya juga akan menjelaskan komponen yang digunakan. Di sini ada box panel, lalu kita mulai dari pintu panel terlebih dahulu. Di sini ada 3 lampu indikator yaitu R, S, T. Lalu di sini ada 2 buah selektor switch yaitu selektor switch lifter dan selektor switch auto manual gerbang. Lalu di sini ada HMI atau Human Machine Interface. Lalu di sini ada push button emergency. Lalu di sini juga ada push button start watchdog. Lalu di sini ada buzzer. Lalu di sini juga ada push button stop watchdog. Lalu di sini juga ada lampu indikator emergency. Kita lanjut ke dalam panel. Di sini ada MCB 3 pasa, lalu di sini ada 2 buah MCB 1 pasa, lalu di sini ada hub dan di sini ada PLC. Lalu di sini ada kontaktor beserta tornya, lalu di sini ada 3 buah relay. Lalu di sini juga ada power supply unit. Oke, lanjut. Di sini ada VFD atau variable frequency drive, lalu di sini ada motor 3 pasa, lalu di sini juga ada list screw sebagai simulasi gerbang yang dilengkapi dengan limit switch atas dan limit switch bawah. Lalu di sini ada sensor kartu atau proximity ultrasonic. Lalu di sini juga ada fotosensor beserta reflektornya. Lalu di sini juga ada Durados box beserta push button forward, push button reverse dan push button stop. Lalu di sini juga ada air service unit. Lalu di sini juga ada Durados box beserta push button manual lifter dan auto lifter. Lalu di sini juga ada valve 5/2 double solenoid beserta silinder A double action yang dilengkapi dengan 2 buah limit switch yaitu limit switch 1S1, 1S2. Lalu di sini ada valve 5/2 single solenoid beserta silinder A double action lalu dilengkapi dengan 2 buah limit switch yaitu limit switch 2S1 dan 2S2. Oke, kita lanjut. Kita akan menjelaskan sistemnya. Di sini ada 2 buah sistem yaitu sistem lifter barang dan sistem gerbang. Kita akan menjelaskan sistem lifter barang terlebih dahulu. Di sistem lifter barang itu ada 2 mode yaitu mode auto dan manual. Di sini saya akan menjelaskan mode auto terlebih dahulu. Pastikan selektor berada di mode auto. Ketika kita menekan push button auto, maka akan memberikan sinyal kepada PLC yang dimana PLC akan mengelola dan mengeluarkan sinyal berupa inputan kepada relay sehingga 1M1 akan menyala dan silinder A akan maju sampai menyentuh limit switch 1S2. Ketika 1S2 tertekan, maka 2M1 akan menyala sehingga silinder B akan maju sampai menyentuh limit switch 2S2. Ketika limit switch 2S2 tertekan, maka 2M1 akan mati sehingga silinder mundur sampai menyentuh limit switch 2S1. Ketika 2S1 tertekan, maka 1M1 akan mati dan 1M2 menyala sehingga silinder A akan mundur sampai menyentuh limit switch 1S1. Oke, kita lanjut ke mode manual. Pastikan selektor berada di mode manual. Ketika kita menekan push button manual, maka push button manual akan memberikan sinyal kepada PLC yang dimana PLC akan mengelolanya dan mengeluarkan sinyal berupa inputan ke relay yang mengakibatkan 1M1 menyala dan silinder A akan maju sampai menyentuh limit switch 1S2. Di sistem manual ini kita harus menekan beberapa kali karena di sistem manual ini kita jika menekan push button hanya menjalankan satu gerakan. Jika kita ingin menyelesaikan siklus, kita harus menekan push button beberapa kali. Oke, kita lanjut ke sistem gerbang. Di sistem gerbang juga ada 2 mode yaitu mode auto dan manual. Kita akan menjelaskan mode auto terlebih dahulu. Pastikan selektor berada di auto. Sebelum kita memulai sistem gerbang ini, kita harus menekan push button start watchdog ini yang dimana
push button start untuk ini akan memberikan sinyal kepada PLC yang dimana PLC akan menghidupkan kontaktor dan PFD sebagai pengawas dan sebagai bahwa sistem gerbang siap dijalankan. Ketika kita sudah menekan push button start watchdog dan PFD sudah nyala, maka ketika kita menekan sensor kartu, maka sensor kartu akan mendeteksi kartu sehingga akan memberikan sinyal kepada PLC yang dimana PLC akan mengelola dan mengalirkan sinyal berupa inputan kepada PFD, yang dimana PFD akan mengontrol gerakan putaran motor secara reverse yang mengakibatkan gerbang naik sampai menuju limit seat atas. Ketika mobil sudah melewati potosensor, maka potosensor akan memberikan sinyal kepada PLC yang dimana PLC akan mengelolanya dan memberikan sinyal berupa outputan kepada PFD, dan PFD akan mengontrol gerakan putaran motor secara forward yang mengakibatkan gerbang turun sampai menyentuh limit seat bawah. Oke, kita lanjut ke mode manual. Pastikan selector berada di mode manual. Ketika kita menekan push button reverse, maka push button reverse akan memberikan sinyal kepada PLC yang dimana PLC akan mengelolanya dan memberikan sinyal berupa outputan kepada PFD, dan PFD akan mengontrol gerakan motor secara reverse yang mengakibatkan gerbang akan naik sampai menyentuh limit seat atas. Ketika kita menekan push button forward, maka push button forward akan memberikan sinyal kepada PLC yang dimana PLC akan mengelolanya dan memberikan sinyal berupa outputan kepada PFD, dan PFD akan mengontrol gerakan putaran motor secara forward yang mengakibatkan gerbang turun sampai menyentuh limit seat bawah. Ketika kita menekan push button stop, maka push button stop akan memberikan sinyal kepada PLC sehingga ketika ada gerakan forward atau reverse yang sedang berjalan akan terhenti. Oke. Kita lanjut, di sini ada HMI sebagai monitoring input dan output secara digital. Lalu di sini juga ada push button emergency. Ketika ada kejadian abnormal atau ada masalah, kita harus menekan push button emergency karena sistem akan mati dan buzzer pun akan berbunyi dan lampu emergensi akan menyala. Ketika sistem sudah kembali normal, kita harus memutar push button emergency searah jarum jam agar sistem bisa melanjutkan pergerakannya. Izin membuktikan, Pak. Izin menyalakan sumber. Oke, kita mulai dari sistem gerbang terlebih dahulu dalam mode auto. Pastikan selector berada. Jadi menyalakan PFD. Oke, PFD sudah nyala. Ketika sensor kartu mendeteksi kartu, maka gerbang akan naik sampai menyentuh limit seat atas. Oke, ketika mobil sudah melewati potosensor, maka gerbang akan turun sampai menyentuh limit seat bawah. Oke, kita lanjut ke mode manual. Pastikan selector berada di mode manual ya. Nah, kita harus menekan push button reverse biar gerbang naik. Selanjutnya gerbang akan turun dengan cara menekan push button forward. Stop. Turun lagi. Emergency. Lepasin. Oke. Sekarang kita lanjut ke sistem lifter barang. Kita mulai dengan mode auto terlebih dahulu. Pastikan angin sudah dinyalakan ya. Kita harus menekan push button auto. Maka gerakan secara satu siklus dengan gerakan A plus, B plus, B min, A min. Oke, kita lanjut ke mode manual. Pastikan selector berada di mode manual ya. Mode manual ini bekerja secara step by step. Kita harus menekan push button kembali agar menyelesaikan siklus. Oke. Kita coba dengan emergensinya juga. Kita juga akan berhenti. Kita lanjut secara HMI atau digital. Kita mulai dengan gerbang dulu ya. Kita mulai dengan gerbang auto.
Pastikan selektor berada di auto. Oke, kita lanjut ke mode manual ya. Pastikan selektor berada di manual. Stop. Turun. Oke, sistem gerbang Langsung ke manual. Lifter. lifter. Manual ya. Pastikan selektor berada di manual. Lifter. Manual ya. Oke, kita lanjut ke mode Udah auto. selesai. Baik, sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kondisi mesin dalam kondisi baik ya. Ya, Pak. Oke, nanti kita akan ganggu. Disclaimernya dalam kondisi baik ya. Nanti kita ganggu supaya ada kerusakan dan nanti Anda harus siap memperbaikinya. Siap? Siap, Pak. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Aditya Permana. Saya dari kelas 12 Teknik Otomasi Industri 1 kelompok 2. Di sini saya akan menjelaskan komponen-komponen yang ada pada mesin beserta cara kerjanya. Yang pertama, saya akan menjelaskan komponen-komponennya terlebih dahulu. Di dalam pintu panel ini ada 3 buah lampu subwoofer yaitu R, S, dan T. Dan di sini ada lampu emergency dan di sini ada HMI. HMI adalah Human Machine Interface. Di sini ada buzzer dan di sini ada 2 buah selector switch. Yang pertama ada selector switch auto manual lifter dan selector switch auto manual gerbang. Dan di sini ada 1 buah push button start watchdog dan push button stop watchdog dan di sini ada fitur untuk emergency. Oke, kita lanjut ke dalam panel, Pak. Di dalam panel ini ada 1 buah MCB 3 pasa dan 2 buah MCB 1 pasa dan ada hub dan di sini ada power supply unit atau kita bisa sebut dengan PSU. Dan di sini ada kontaktor beserta tornya dan di sini ada 3 buah relay dan 1 buah PAC. Oke, kita lanjut lagi, Pak. Lanjut ke sini. Di sini ada 1 buah PFD. PFD adalah variable frequency drive dan di sebelahnya ada 1 buah motor listrik 3 pasa. Di bawahnya ada 1 buah listrik atau kita bisa sebut dengan gerbang yang dilengkapi oleh limsus atas dan limsus bawah. Kita lanjut ke sini. Di sini ada proximity ultrasonic atau sensor kartu, ada fotosensor dan reflektor. Dan di dalam dua box ini adalah dua box push button untuk sistem gerbang. Di dalamnya ada 3 buah push button yaitu push button forward, push button reverse, dan push button stop. Oke, kita lanjut ke atas. Di sini ada 1 buah air service unit dan di sebelahnya di dua box ini adalah push button untuk sistem lifter. Di dalamnya ada 2 push button yaitu push button auto dan push button manual. Oke, kita lanjut ke sini. Di sini ada 2 buah valve 5/2. Yang pertama ada valve 5/2 double solenoid dan silinder A yang dilengkapi oleh limsus 1S1 dan limsus 1S2. Kita lanjut ke sini. Di sini ada valve 5/2 single solenoid dan beserta silinder B-nya dan limsus 2S1 dan limsus 2S2. Oke, itu adalah komponen-komponen yang sudah saya jelaskan. Sekarang mari kita lanjut ke cara sistem kerjanya. Yang pertama, ketika push button seharusnya ditekan, maka push button akan memberikan sinyal kepada PAC lalu akan mengaktifkan kontaktor beserta PFD sehingga push button ini akan menjadi pengawas bahwa sistem gerbang siap dijalankan. Untuk yang kedua, ketika top watchdog ini ditekan, maka sistem akan mati secara watchdog. Untuk selanjutnya, emergency. Ketika emergency ditekan, maka sistem akan mati karena terjadinya masalah dan buzzer ini akan mengeluarkan suara dan lampu emergency ini akan menyala. Dan untuk ketika menjalankan kembali, kita harus meresetnya kembali dan sistem siap dijalankan. Oke, yang pertama
Di sini saya akan menjelaskan sistem gerbang secara manual dulu. Pastikan ketika kita menjalankan sistem gerbang, maka kita harus menekan push button start untuk terlebih dahulu. Oke, kita lanjut ke sistem gerbang secara manual. Pastikan selector switch ini harus dalam keadaan manual seperti ini. Ketika push button reverse ditekan, maka push button akan memberikan sinyal kepada PLC, lalu memberikan sinyal kepada PFD, sehingga motor listrik 3 fase ini akan menyala dan gerbang akan terbuka, naik ke atas, bergerak secara reverse sampai menyentuh limsus atas. Oke, untuk selanjutnya, ketika push button forward ditekan, maka push button akan memberikan inputan sinyal kepada PLC, maka lalu PLC akan memberikan inputan sinyal kepada PFD. Dan motor listrik 3 fase ini akan menyala dan gerbang akan tertutup, bergerak ke bawah secara forward sampai menyentuh rim switch bawah. Dan untuk push button stop meter sendiri, ketika push button stop ditekan, maka push button akan memberikan sinyal kepada PLC yang mengakibatkan sistem forward dan reverse yang sedang berjalan itu akan mati. Lalu untuk menjalankannya kembali, kita hanya perlu menekan push button forward ataupun push button reverse. Oke, itu adalah sistem gerbang secara manual. Dan untuk selanjutnya saya akan menjelaskan sistem gerbang secara auto. Pastikan ketika kita menjalankan sistem gerbang secara auto, selector switch ini dalam keadaan auto. Oke, yang pertama, ketika kartu sudah terdeteksi oleh sensor kartu ataupun proximity, maka proximity ini akan memberikan inputan sinyal kepada PLC, lalu PLC akan memberikan inputan sinyal kepada PFD, dan motor listrik 3 fase akan menyala dan gerbang akan terbuka, bergerak ke atas secara reverse sampai menyentuh limits atas dan gerbang akan terbuka secara maksimal. Untuk selanjutnya, ketika mobil sudah melewati fotosensor dan fotosensor sudah tidak mendeteksi apapun, maka fotosensor akan memberikan inputan sinyal kepada PLC kembali dan memberikan inputan sinyal kepada PFD yang mengakibatkan 3 fase ini akan menyala sehingga gerbang akan tertutup, bergerak ke bawah secara forward sampai menyentuh limits bawah dan gerbang akan tertutup secara maksimal. Oke, itu adalah sistem gerbang secara auto dan manual. Untuk selanjutnya, saya akan menjelaskan sistem lifter secara auto dan manual. Dan pastikan ketika kita menjalankan sistem lifter, kita harus menyalakan air service-nya terlebih dahulu. Oke, untuk selanjutnya, saya akan menjelaskan sistem lifter secara auto. Pastikan selector switch ini harus dalam keadaan auto. Ketika kita menekan push button auto, maka push button akan memberikan inputan sinyal kepada PLC, lalu mengeluarkan output terhadap relay yang menyebabkan 1M1 ini akan menyala, sehingga silinder A ini akan bergerak maju sampai menyentuh 1S2, dan ketika silinder A ini menyentuh 1S2, maka 2M1 akan menyala dan silinder B akan bergerak maju sampai menyentuh 2S2, dan ketika silinder B menyentuh 2S2, maka 2M1 ini akan kembali mati dan silinder B akan bergerak mundur sampai menyentuh 2S1, dan ketika silinder B menyentuh 2S1, maka 1M2 ini akan aktif dan 1M1 ini akan mati sehingga silinder A ini akan kembali mundur sampai menyentuh 1S1. Dan untuk selanjutnya, saya akan menjelaskan sistem lifter secara manual. Pastikan selector switch ini dalam keadaan manual. Ketika kita menekan push button manual, maka push button akan memberikan inputan sinyal kepada PLC, lalu mengeluarkan output terhadap relay yang menyebabkan 1M1 ini akan menyala sehingga silinder A akan bergerak maju sampai menyentuh 1S2. Dan untuk melanjutkan pergerakannya kembali, kita harus menekan push button manualnya sampai siklus terselesaikan, yaitu 1A+, 2A+, 2A-, dan 1A-. Oke, itu adalah cara kerja sistem lifter secara auto dan manual. Untuk selanjutnya, mari kita nyalakan dan buktikan mesin. Izin nyalakan sumber, Pak. Saya akan menjalankan sistem gerbang secara manual terlebih dahulu. Pastikan terusnya harus ditekan terlebih dahulu. Oke, saya akan menekan button reverse terlebih dahulu. Gerbang akan naik, terbuka sampai menyentuh limsus bawah. Oke, untuk selanjutnya saya akan menekan button forward. Gerbang akan tertutup sampai menyentuh stop. Baik, ulangi. Lanjut. Siap. Oke, kita masuk ke auto. Saya terus dalam keadaan auto. Ketika kartu sudah terdeteksi oleh proximity ini, gerbang akan emergency.
Baik. Oke. Oke, selanjutnya saya akan menjalankan sistem lifter. Pastikan resepsi ini harus nyala. Kita jalankan sistem autonya terlebih dahulu. Oke. Untuk selanjutnya kita jalankan sistem secara manual. Oke, itu adalah sistem kerjanya. Selesai? Selesai Pak. Baik. Jadi kondisi mesin dalam kondisi baik atau tidak? Siap, baik Pak. Oke ya, disclaimernya jadi kondisi mesin dalam kondisi baik dan berfungsi ya. Ya. Nanti kita akan kasih gangguan sehingga mesin dalam kondisi rusak dan tolong Anda perbaiki Baik. jadi seperti semula seperti sekarang ini. Siap? Siap. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Denda Tangguh Pratama dari kelas 12 Otomasi Industri 1, kelompok 1. Di sini saya akan mempresentasikan beberapa komponen yang digunakan dan beberapa sistem yang dijalankan. Baik Pak, izin mempresentasikan beberapa komponen yang digunakan. Di sini ada satu buah panel box dilengkapi dengan 3 buah lampu RST. Di sini ada HMI atau Human Machine Interface. Di sini ada buzzer. Di sini ada 2 buah selektor switch, yaitu selektor switch lifter dan selektor switch gerbang. Di sini ada lampu emergensi dan ada push button start watchdog dan ada push button stop watchdog. Di sini ada push button emergency. Izin Pak. Di sini ada 1 buah MCB 3 pasa dan 2 buah MCB 1 pasa. Di sini ada 1 buah hub, ada PLC dan ada kontaktor. Di sini ada 3 buah relay dan ada 1 power supply. Di sini ada izin Pak. Di sini ada 1 buah PFD. Di sini ada motor 3 pasa dengan lead screw-nya dilengkapi dengan limit switch bawah dan limit switch atas. Di sini ada sensor kartu atau sensor proximity. Di sini ada foto sensor dengan reflektor. Di sini ada Duradus dilengkapi dengan 3 buah push button, yaitu push button forward, push button reverse dan push button stop. Di sini ada air service unit. Ada Duradus box dengan push button auto dan push button manual lifter. Di sini ada 1 buah valve 5/2 double solenoid dengan silinder double action A, dan di sini ada valve 5/2 solenoid valve 5/2 single solenoid double action silinder double action B. Di sini juga ada limit switch 1S1, 1S2, 2S1 dan juga 2S2. Baik, saya akan menjelaskan sistem Pak. Pertama-tama untuk sistem gerbang, ketika ingin menjalankan sistem gerbang, pastikan dulu menekan push button start watchdog. Ketika push button start watchdog ditekan, akan mengirimkan sinyal kepada PFD, kepada PLC, dan PLC akan menyalakan kontaktor dan juga PFD. Ingin menjelaskan mode auto Pak. Ketika sensor kartu mendeteksi adanya kartu, maka motor akan bergerak secara forward atau naik. Dan ketika foto sensor sudah tidak mendeteksi adanya kendaraan ataupun mobil, lead screw akan bergerak turun atau secara reverse. Baik, untuk mode manual, pastikan dulu selektor ke manual. Ketika push button forward ditekan, akan mengirimkan sinyal kepada PLC, dan PLC akan menggerakkan lead screw secara naik. Dan untuk reverse, ketika push button reverse ditekan, akan mengirimkan sinyal kembali kepada PLC. PLC akan mengirimkan sinyal kepada PFD dan akan membuat lead screw bergerak secara turun. Dan untuk push button stop ditekan ketika sistem bergerak secara forward maupun reverse dan akan berhenti. Baik, kita masuk ke dalam lifter Pak. Untuk menjalankan lifter mode auto, pastikan selektor mengarah pada auto. Ketika push button auto ditekan, maka akan mengirimkan sinyal kepada PLC. PLC akan mengirimkan sinyal kepada relay yang akan mengaktifkan 1M1. Ketika 1M1 menyala, maka silinder A akan maju hingga menyentuh 1S2. Dan ketika 1S2 tertekan, 2M1 akan menyala dan akan memajukan silinder B hingga menyentuh 2S2. Ketika 2S2
tertekan, maka 2M1 akan mati dan silinder W akan mundur hingga menyentuh 2S1. Ketika 2S1 tertekan, maka 1M1 akan mati dan 1M2 akan menyala hingga silinder A akan mundur hingga menyentuh 1S1 dan selesai satu siklus. Untuk mode manual, pastikan selektor mengarah pada manual. Ketika push button manual ditekan, akan mengirimkan sinyal kepada PLC dan PLC akan mengirimkan sinyal kembali kepada relay yang akan membuat 1M1 menyala sehingga silinder A maju menyentuh 1S2. Untuk menyelesaikan satu siklus, kita harus menekan push button manual sebanyak gerakan satu siklus. Baik, kita masuk ke dalam sistem emergency. Untuk emergency digunakan ketika ada keadaan abnormal atau ada masalah. Ketika push button emergency ditekan, maka lampu emergency dan buzzer akan menyala dan semua sistem tidak akan berjalan. Izin mendemonstrasikannya, Pak. Izin menyalakan sumber. Izin menyalakan sumber dalam panel. Izin. Baik, di sini saya akan mendemonstrasikan sistem gerbang secara auto terlebih dahulu, Pak. Ketika mobil sudah melewati gerbang sebelumnya, Pak. Emergency. Kalau dilepasin gimana? Akan berjalan kembali semua normal, Pak. Lepas, Pak. Izin, Pak. Baik, saya izin membuktikan secara manual, Pak. Stop. Turun. Naik. Oke. Turun lagi, Pak. Emergency. Jadi kondisi di auto manual juga bisa emergency ya? Bisa, Pak. Oke, lepasin. Oke. Baik, selesai, Pak. Jadi sekarang saya akan mendemonstrasikan untuk sistem lifter. Izin memindahkan pada mode auto. Izin menyalakan sumber air service unit, Pak. Oke. Mode manual, Pak. Cukup sekian presentasi dari saya. Mohon maaf bila ada kekurangan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Disclaimer, mesinnya dalam kondisi baik atau tidak? Anginnya dimatiin. Baik, Pak. Jadi mesin dalam kondisi berfungsi dengan baik ya. Iya, Pak. Oke, nanti kita akan ganggu, kita akan sedikit membuat mesin ini agak rusak. Nanti Anda tolong perbaiki sehingga seperti sehat seperti semula. Siap? Siap. Oke, terima kasih. Baik ya. Kita disclaimer dulu ya bahwa keseluruhannya barengan bahwa mesin yang kalian tadi jalankan kondisinya berfungsi dengan baik atau tidak? Siap, baik. Oke, siap ya. Jadi nanti ini udah kita ganggu, nanti akan kita perlihatkan benar nggak rusak gitu. Nah, jadi tapi kalian belum menganalisis, hanya memeriksa bahwa benar nggak ada kerusakan. Oke ya. Nah, itu nanti setelah ada kerusakan kalian perbaiki sesuai dengan langkah-langkah pre-assessment yang dulu kita lakukan. Ya, jadi Anda diberitahukan pada saat pre-assessment kan, langkah-langkah apa saja yang harus dilakukan. Nah, nanti Anda silakan kerjakan semuanya, nanti kita akan rekam sehingga nanti hasilnya sama dengan awal. Paham? Oke, kita akan mulai dari sebelah kanan ya, karena tadi presentasi dari sebelah kiri, kita akan mulai dari sebelah kanan untuk mengetahui gangguannya sampai di mana. Oke,
Oke, kita mulai. Dari Denda, silakan nyalakan sumbernya. Ya. Oke. Ya. Oke. Gerbang dalam kondisi auto. Siap. Bekerja nggak? Tidak, Pak. Oke, sekarang gerbang dalam kondisi manual. Kerja nggak? Tidak, Pak. Tidak. Sekarang lifter kasih angin. Oke, nyalakan. Bekerja tidak? Tidak, Pak. Itu udah nyala. Oh, maksudnya langsung teraktuasi sebelum Langsung teraktuasi. ditekan. Sebelum ditekan langsung teraktuasi ya. Jadi coba sekarang manual. Kerja tidak? Tidak, Pak. Tidak, itu juga langsung teraktuasi ya. Oke, jadi kondisinya sekarang Rusak, Pak. rusak ya. Nanti tolong diperbaiki ya. Baik. Nah, supaya kembali ke semula. Oke, silakan dimatikan dulu sumbernya. Silakan duduk dulu. Oke, siap. Gerbang auto, watchdognya dinyalain dulu. Oke, Gerbang auto. siap. Kok hanya segitu? Nah, kalau yang tadi di sini mati total ya. Ya, Pak. Nah, itu jalan dulu terus mati. Ya, terus mati. Nah, berarti gangguannya ya. Ya. Sekarang turunin lagi. Ini ya. Diputar. Si motornya diputar, lead screw-nya diputar ke bawah biar untuk paham. Oke, sekarang ke manual. Fungsi? Tidak berfungsi, Pak. Tidak berfungsi sama sekali ya. Oke, sekarang ke lifter. Oke, dalam Auto anginnya. Up. ya sudah teraktuasi, Pak. Langsung teraktuasi ya 2A plusnya ya. Oke. Oke, kita lanjut ke manual, Pak. Siap. Ya. Terus langsung mati ya? Ya, langsung mati, Pak. Oke. Tidak jalan sama sekali. Baik ya. Jadi gangguannya beda-beda ya. Ya, gangguannya Oke. beda-beda. Siap ya. Nanti tolong, berarti ini udah ada gangguan ya disclaimer-nya ya. Ya. Berarti nanti diperbaiki. Siap. Yoga. Silakan. Ya. Oke. Sip. Gerbang auto. Ya, nyalakan. Fungsi enggak? Enggak, Pak. Enggak. Oke, sekarang manual. Fungsi enggak? Enggak juga, Pak. Oke, berarti kondisinya rusak ya? Iya, Pak. Oke, sekarang ke lifter. Oke. Ya. Kasih angin. Langsung teraktuasi, Pak. Langsung teraktuasi ya. Harusnya? Harusnya harus dipencet terus belakang dulu. Nah, berarti tidak boleh teraktuasi ya sebelum difungsikan ya. Iya, Pak. Oke, sekarang pijit. Jalan? Tidak, Pak. Tidak. Oke, matikan. Oke. Jadi kondisinya Rusak. rusak. Nah, oke ya, nanti tolong diperbaiki ya. Ya, Pak. Oke, langsung. Izin menyalakan sumber. Ya. Bentar. Oke. Mati lagi. Bentuknya ditekannya agak lama. Oke. Gerbang auto. Yep. Kerja nggak? Enggak. Nggak. Gerbang manual.
Oke. Oke. Oke, terus matiin. Itu jalan terus motornya. Jadi Tidak berhenti, Pak. nah, pintunya masuk ke dalam tanah ya. Gitu ya. Karena tidak berhenti kan ya? Ya. Itu walaupun tidak di stop. Ya. Oke, sekarang yang lifter. Up. Langsung teraktuasi. Harusnya? Berhenti dulu. Tidak boleh ya, tidak boleh ada gerakan ya. Oke, sekarang pijit. Auto manual? Ya. Ada gerakan lain? Tidak. Tidak ada. Berarti Sistemnya rusak. Sekarang ke sama, ya. sama, Pak. Sama. Berarti Berarti sistemnya rusak. oke, silakan dimatikan dulu. Oke ya, kita disclaimer barang-barang nih. Ini harus disclaimer biar orang paham bahwa ini bukan main-main, ini betul-betul ya. Jadi mesinnya kerusakannya beda-beda kan? Beda-beda. Jadi supaya apa dibeda-bedakan? Supaya Anda tidak bisa bertanya ke temannya, karena berarti Anda harus fokus untuk menyelesaikan sendiri. Jelas ya? Oke, nah jadi tolong Anda perbaiki seperti semula lagi dalam waktu 1 jam 45 menit. Jadi waktu akan dihitung setelah nanti kita kasih aba-aba. Jadi yang sekarang gimana Pak? Nggak ada waktunya. Karena sekarang hanya baru memeriksa ada gangguan. Paham? Ada yang mau ditanyakan? Oke, kalau tidak ada waktu Pak Nuno? Jam 9. Pas. Jam 9 lewat 2 menit tambah 1 jam 45 menit. Berarti jam 11 kurang ya. Anda nanti kalau jam 11 kurang 10 menit kita akan kasih tahu waktunya habis. Oke? Dimulai dari sekarang. Siap. Ya. Berapa? Berapa? 372. 372. Oke. Berapa? Putar hingga berarti tidak menyambung. Tidak nyambung. Oke. Empat. Baik. Matiin dulu. Siap. Nyalain lagi. Nah, 31. Oke.
Berapa? 223, Pak. 223. Oke. Berapa? 324. Berapa? 378. 378. Pak, izin promosi Pak. Oh. Izin promosi. Hei, tangannya pakai itu.
Berapa? 0,21 Pak. Berapa? 0,28. Motornya sambil nyalain biar full. Manual. Berapa? Lihat hasilnya berapa? 0,28. Ah. Oke, berapa? 3 0,3. Yang lain? Oke. Berapa? 0,21. Oke. Oke, tadi mesin sudah saya normalkan kembali ketika mesin terjadi masalah. Ini ketika menekan push button, sebelum kita menekan push button, untuk tadi ketika masalah silinder ini sudah maju, sudah menekan garis bawah yang harusnya silinder ini jangan dulu maju ketika kita sebelum menekan tombol manual. Dan untuk sekarang keadaan lifter manual
tekankan untuk auto. Oke, kita lanjut ke gerbang. Untuk secara auto, tadi ketika kartu sudah terdeteksi oleh proximity, maka gerbang tadi berjalan sedikit lalu berhenti, dan ketika sudah digunakan sekarang sudah normal seperti kembali. Manual. Ada manual. Emergency. Lepasin. Turun. Stop. Turun. Jadi mesin sudah kembali normal ya? Oke. Kembali normal. Baik, terima kasih. Baik, sekarang mesin sudah kembali normal. Buktikan. bengkel teknik otomatis industri SMK. Bengkel pin Baik, saya akan membuktikan dari sistem terbang terlebih dahulu dalam mode foto. Tadi kan ketika sensor kartu mendeteksi kartu tidak jalan ya Pak? Ya. Sekarang jalan. dengan master dan lupa yang sesi nama ini tanggal lain kita nggak ada apa tanggal ini. Oke. Beres kan? Manual. Buka di HMI-nya juga. Manual. Waktu di sama ini sama Stop. Di sana nyalain. Stop. Turunin. Emergency. Oke, stop. Ya, lifter. Ya. Oke. Oke. Manual. Pakai sebelah sana aja. Oke. Baik. Terima kasih ya, sudah dinormalkan kembali. Ya, dimatiin sumbernya, anginnya matiin dulu. Sekarang mesin sudah kembali normal. Izin- Buktikan. Siap, Pak. Pertama-tama saya akan membuktikan untuk sistem gerbang terlebih dahulu. Emergency. Mobil sudah melewati gerbang sebelumnya. Oke. Untuk mode manual, Pak. Di AMI bisa nggak? Kan Itunya tuh. Di sini aja. Coba. Itunya kabelnya nggak nyambung. Kabelnya tergencet. Kabel ke HMI-nya. Sistem sudah dibenarkan seperti semula. Buktikan. Gerbang secara otomatis. Untuk yang dalam sekarang, kalau yang dalam sekarang kalau kembali jadi sudah tahu. Secara manual dulu ya Pak. Stop. Turun. Emergency. Oke. Auto. Mobil masuk. Oke.
Siapin lifter. Oke. Auto. Oke, manual. Di HMI. manual. Yap. Bawah. Itu dia dari HMI. Naik. Stop. Turun. Oke. Lifter. Oke. Oke, manual. Oke. Terima kasih ya, sudah diperbaiki lagi seperti semula lagi.